Atika, misi foodmu di sini semalaman gak diberesin lagi. Aku buru-buru mau keluar, tolong beresin ya. Waktu kuliah gak berasa. Sekarang begitu ngontrak bersama kok rasanya dia jorok banget ya. Sesama teman juga, kita beresin aja. Lihat aku bawa pulang siapa? Wah, Yorkshire. Atika, kamu mau pelihara anjing ya? Bukannya waktu kuliah kita pernah bilang setelah lulus mau pelihara anjing sama-sama. Aku udah pilih begitu lama. Tapi hal besar begini harusnya kamu diskusikan dulu. Aduh Atika, anjing ini bagus banget. Kamu jago banget pilihnya. Tentu aja, emang menggemaskan sih. Tapi kita kerjanya sibuk banget. Apa bisa merawatnya dengan baik? Kita bertiga masa gak bisa merawat dia? Ayo, kita berempat foto keluarga. Ayo, ayo. Menurutku di sini bisa. Tunggu bentar ya. Atika, kan udah sepakat kamu yang ajak Dodo jalan. Lihat, Dodo udah kesal. Aku ada acara makan hampir telat. Tolong bantu aku ajak dia jalan ya. Aku masih sibuk kerjaan. Sana pergilah, yang ada waktu yang ajak jalan aja. Oke, makasih. Laras, cepat lanjut meeting. Kamu yang mau sana ajak Dodo jalan. Aku sibuk lembur. Hah, Atika ini malas banget. Ini udah lebih dari sebulan. Anjing gak diajak jalan. Gak diurus juga kebersihannya. Kenapa kamu gak bilang langsung? Gimana kalau gini? Jadwal tugas. Iya, kedepannya bawa Dodo jalan dan kebersihannya. Kita bertiga gantian. Aku kan tiap hari sibuk. Dan Melisa bukannya udah bilang, siapa yang ada waktu dia ngajak jalan. Kita semua ini kan teman. Iya. Menurutku bagus juga kalau kita bergiliran. Oh, oke deh. Hari ini bukan aku. Besok itu kamu loh. Iya, tahu. Anjing kan gak perlu tiap hari diajak jalan. Dodo. Bau apa ini? Aduh, Dodo pipis di karpet. Ini baru aku beli. Atika, kamu hari ini gak ajak dia jalan keluar kah? Ajak kok. Pasti gak diajak keluar. Dodo biasanya gak pernah asal pipis. Aduh, aku pel aja kan beres. Kamu ini benar-benar gak tulus merawat anjing ini. Udah, memang kalian lebih teliti. Aku terlalu ceroboh, sampai gak sadar. Kamu itu bukan ceroboh, kamu itu malas. Kamu gak boleh cuma ngarepin orang lain yang kerja. Aku bawa Dodo jalan dulu. Dodo, ayo pergi. Melisa. Kamu mau pindah? Kebiasaan hidupku ini sebaiknya tinggal sendirian. Nanti kalau ada orang yang melanjutkan aku langsung pindah. Aku mau belikanmu karpet baru, lusa nanti sampai. Kita tetap tinggal bersama aja. Berhenti. Aku takut kalau dipaksakan, nanti bahkan berteman pun gak bisa. Dodo. Gimana kalau aku bawa pergi? Walaupun aku gak bisa urus dengan baik, tapi setidaknya gak ngerepotin kalian. Dodo tetap tinggal aja. Kalau ikut kamu, aku malah lebih cemas. Oke, kalau gitu, aku akan sering-sering kesini mengunjunginya. Oke. Laras, kenapa pulangnya didorong gini? Tante, aku bawa setengah jalan kehabisan baterai, dorong sampai 3 km. Lain kali isi penuh dulu baru keluar. Di komplek kita ini ada pengisian daya, nggak repot. Aku semalam udah isi penuh, dan ini motor baru, nggak tahu apa yang terjadi. Aku rasa penjualnya ini sengaja ganti bateraimu dengan baterai lama, supaya kamu bayar biaya perbaikan lagi. Hah? Fungsi penyimpanan listriknya normal, gak ada masalah. Terus motorku ini kenapa? Karena cuaca dingin kah? Mungkin aja, tapi mungkin juga daya pengisian yang rendah, jadi yang masuk cuma listrik palsu. Apa maksudnya listrik palsu? Kalau ini bukan urusanku, lagi pula semua laporan ada di sini, baterai kami gak bermasalah. Sebenarnya ini kenapa? Kak Zainal, bukannya baterai gak bisa naik lift? Terus gimana aku isi daya? Di komplek kan ada pengisi daya. Pos pengisian daya itu. Zainal, kamu bawa baterai ke lift lagi. Bukannya di komplek kita ada pos pengisi daya? Pos itu sama sekali gak ngisi daya. Cuma penipuan. Kamu juga gak terisi ya? Sama sekali gak terisi. Kamu ini ngomong apa? Ini kan dipasang biar mempermudah penghuni. Tante Yuli, gimana kalau kita periksa? Kalau diperiksa bisa tahu ada masalah atau enggak? Periksa aja. Oke, kalian ikut aku. Ini tes setiap minggu. Laporannya ada di sini. Kami pihak pengelola juga khawatir pabrikan mau menipu. Bukannya ini cuma buat-buatan. Laras, coba katakan. Menurutmu ini bermasalah kah? Kak Zainal, aku barusan membaca laporan ini. Emang gak ada masalah. Ini semua palsu. Kamu ini, sana periksa bateraimu. Jangan naik lift lagi. Itu melanggar hukum. Kak Zainal, laporan ini emang gak bermasalah. Ayo kita pergi. Hati-hati ya. Sampai jumpa. Halo, tingkatkan daya pengisian. Awalnya kan kamu minta yang paling rendah biar kita lebih untung. Semakin banyak orang yang mencariku. Kita bahas lagi ini nanti. Cepat ubah ya. Gak seharusnya loh. Kenapa yang mengisi daya semakin sedikit? Kenapa? Cemas gak bisa dapat uang haram itu ya? Aku ini kan digaji. Buat apa uang haram? Sini, dengarkan sendiri. Halo, perusahaan pengisi daya ya?
Kak Zainal, kamu kenal pengendara lainnya? Aku ada grup. Kalau gitu tolong tanyakan, di dekat komplek kita masih ada daerah tanpa pengisian daya kah? Aku punya nomor pabrikannya. Halo, ini saya. Pengelola di daerah Xinyuan, mau pasang pos pengisian daya. Udah bandingkan beberapa tempat, sekarang mau lihat siapa yang paling niat. Pengaturan daya bebas atur, tergantung mau hasilkan berapa. Keuntungan kita bagi 2. Di komplek lain 4.000 aja bisa isi penuh. Di tempat kita ini, biaya layanan ditambah biaya pengisian setidaknya 10.000. Makin lama makin besar, listriknya makin dikit. Biaya layanan ini beberapa kali lipat dari biaya listrik. Masih gak puas kah? Semuanya ditetapkan oleh pabrikan. Masih mengarang di sini. Aku udah kirimkan, semua orang tahu yang terjadi. Ku beritahu ya, mau ganti kerugian kami dan mengatasi masalah pos pengisian, atau kami semua bersatu mengajukan pergantian pengelola. Aduh, iya aku bereskan. Ini masalah kecil, gak perlu diperbesar. Cepatlah, bereskan ini. Nyebelin. Tato alis cuma 599. Kak, ini bisa dipercaya kah? Di sini penilaiannya sangat bagus. Pesanan online, gak bisa tanpa janji lebih awal. Tapi kan ini lagi gak ada orang. Terus kamu mau upgrade paket gak? Kok bicara begitu sih sama pelanggan? Maaf ya, pembelian online bisa kok, biar saya upgrade kamar gratis. Nah, gitu dong, silakan masuk. Udah selesai, kamu suka yang mana? Yang kiri ini lumayan ya? Di sebelah kanan ini alis biasa. Di sebelah kiri ini adalah alis andalan khas kami. Harganya 999.000. Bukannya cuma 599. 599 itu cuma sekali. Yang 999 ini setengah tahun gratis perbaikan. Kalian gak ada kasih penjelasan di paket online? Gak apa-apa, terserah kalian aja. Kakak sepupu, gimana kalau nggak usah diterusin? 999 juga nggak mahal. Aku tato alis biar kelihatan muda. Alis ini buat terlihat tua. Ini semua cuma triknya. Ada banyak cara untuk buat alis jadi lebih baik. Aduh, aku maunya ditato sekali selamanya. Ya 999 aja ya. Oke. Tinta warnanya ini dibagi antara impor dan domestik. Yang impor terlihat lebih alami. Bahannya juga lebih aman. Ini tambah biaya lagi. Mana mungkin? Kami ini salon kecantikan resmi. Ah, ya udah aku pilih yang impor. Yang impor ini ditato dengan mesin. Kamu mau pakai mesin yang 300.000 atau 500.000? Tetap aja harus tambah uang. Lihatlah mesin ini. Hasilnya lebih bagus daripada tangan manusia. Dan ada garis goresan rambut. Oh, gimana kalau gini? Kamu tambah 300, aku kasih kamu yang 500. Ya udah, 300.000 boleh deh. Oke, biar aku siapin. Kakak sepupu, batalin aja. Nanti pulang aku aja. Kalau dia minta tambah uang lagi, aku pasti batalin. Kamu pergi beliin aku milk tea dong. Aku mau milk tea. Oke deh, ayo berbaring dulu. Kita pakai obat bius dulu. Aduh, ini lumayan sakit ya. Paket ini obat biusnya semua yang paling rendah. Apa kamu mau naikkan ke paket VIP 1.699.000? Aku pasti berikan yang terbaik. Kok kamu minta tambah uang lagi? Gimana kalau gini? Sekarang ada promo khusus untuk 2 orang. Kamu ajak adik sepupumu. Aku kasih kamu cashback 500.000. Ini milk tea-nya, udah aku beli. Gimana kalau kamu juga tato? Iya, kalian berdua sama-sama ditato kan bagus. Dan dasar alismu juga bagus. Ditato pasti cantik. Aku nggak perlu tato, aku bisa merawat sendiri. Sekarang lagi ada promo, 2 orang jadi lebih murah. Aku nggak bisa membujukmu, jangan ajak aku juga. Aku udah bilang aku bisa rawat sendiri. Ayo cepatlah, setelah ini masih ada janji dengan klien lain. Kalau gitu aku sendiri aja. Kok ini jelek banget sih? 1.699 hasilnya kayak gini. Tato alis ini ada masa pemulihan dulu. Bukan, ini beneran jelek. Laras, lihat. Ini nggak kayak yang kamu lukis. Ini bisa dihapus gak? Bisa disesuaikan, tapi harus tambah biaya. Tambah biaya lagi? Oke. Kamu ngapain? Gak akan ada biaya tambahan. Halo, kamu mau tato alis ya? Ini hasil tato 1.699.000. Jangan asal bicara. Iya, 1.699.000 masih gak cukup, masih harus diperbaiki. Kamu tahu berapa banyak biaya lagi? Apaan ini? Aku gak jadi deh, batalin aja. Masih ada orang lagi ya? Kecilkan suaramu, kita bahas di dalam. Oke, aku kembalikan uangmu. Terus alis jelek ini gimana? Kalau nggak kembalikan uang, aku bantu perbaiki. Terus kasih kamu 2 botol cairan perawatan seharga 389. Masih kamu kembaliin? Kamu buat jadi begini harus ganti rugi tahu? Gini aja, aku kasih 2 kali gratis perbaikan. Laras, udah jangan bicara lagi. Kali ini pakai bahan yang bagus ya. Tentu aja. Oke, ya udah, perbaikilah. Susah banget dinasihatin. Silakan dilihat. Kalau bukan masalah kualitas, kami nggak bisa retur. Aku beli ini untuk mamaku. Aku harus bawa ke desa untuk dia coba. Ya udah, batal aja. Ya udah, oke deh. Makasih ya, udah aku transfer. Tapi kamu harus cepat coba ya, harus dikembalikan dalam 7 hari. Dan gak boleh pengaruhi untuk kami jual kembali. Tentu aja, kalau cocok aku lain kali sering kesini. Hati-hati ya. Bungkus semua ini untukku. Gak dicoba dulu, Kak. Enggak, aku buru-buru. Oke, Kak, pelanggan mau ini semua. Oke. Halo, selamat Kak, datang cari baju lagi ya? Aku datang untuk retur. Apa ukurannya nggak pas? Bukan, mau ganti baju yang lain. Aku hari itu buru-buru, belum coba. Ternyata waktu pulang coba, nggak ada yang cocok. Maafkan aku, Kak. Kami di sini nggak bisa retur kalau nggak ada masalah kualitas. Bukannya orang waktu itu bisa retur. Kok giliran aku nggak boleh? Toko kalian ini beda-beda memandang orang ya? Kalau gitu, lihatlah mau ganti yang mana. Ini. Dan ini. Oke.
Kali ini cobalah dulu. Bos, orang kayak gitu dibolehin ganti kah? Sekali ini aja. Retur lagi. Waktu itu kan kamu udah coba. Waktu aku coba di rumah nggak sama. Pasti ada masalah dengan cermin di toko kalian. Enggak, baju ini berbulu. Jelas banget bekas pakai. Aku coba beberapa kali di rumah. Lihat, ini tag harganya masih ada. Kamu urus sendiri. Ini kan masih bisa kamu jual. Baju ini bahkan udah kena percikan minyak dan ada bau hotpot. Toko kalian ini ribet banget sih. Kalau aku beli di online pasti udah bisa diretur. Pantas saja nggak ada yang belanja di toko lagi. Kamu juga tahu ini bukan toko online. Ini toko asli, bisa dilihat dan disentuh. Mana bisa sama. Lagian toko online mana mau pedulikan kamu yang kelewatan. Kamu ngomong apa? Bos, lihat itu, tag harganya kelihatan. Kamu ini kakak tag harga yang viral di internet ya. Jangan asal bicara. Asal bicara ya. Mana guntingku? Sini, biar ku gunting. Kamu mau apa? Lihat aja, aku komplain kalian. Apa-apaan? Kamu kira kamu belanja online mau komplain segala? Bos, lain kali kita nggak boleh kasih dia retur. Gawat, datang satu lagi. Kamu datang untuk retur ya? Udah lewat 7 hari. Bukan. Baju itu mamaku suka banget, cocok banget. Jadi kamu... Bentar lagi kan mau lebaran. Aku mau beli beberapa lagi. Semua ini produk baru, silakan dilihat. Kaki mamaku sakit. Kalau enggak, aku udah bawa dia langsung ke toko. Kalau ini nggak cocok masih bisa diganti nggak? Bisa. Bos, beberapa orang memang berbeda. Laras, bantulah aku. Pantesan orang pelit tiba-tiba mau traktir. Ternyata ada maunya. Kamu kan desainer besar, mendesain logo bukannya cuma urusan menit. Mana semudah itu? Kenapa nggak mudah? AI kasih solusi dalam 1 menit. Kan aku udah bilang jangan cari dia. Enggak, apa maksudmu? Itu, kenapa makanannya belum datang? Cepat tanya sana. Kamu jelas-jelas tahu kami dari kuliah nggak akur. Kenapa ajak dia? Dia mau kerja sama buka toko denganku, mati-matian mau ikut. Bisa siap dalam 3 hari nggak? Aku terlalu sibuk belakangan ini. Kalau buru-buru, aku rekomendasiin orang lain aja. Orang lain mana bisa dipercaya kayak kamu? Emangnya dia bisa dipercaya? Lebih baik ngabisin uang suruh orang lain. Jangan mengacau. Maafkan aku. Kirim permintaan kalian. Aku juga nggak sanggup makan. Aku pergi dulu. Laras! Begitu banyak desainer kok harus dia sih? Kalau dia kan gratis. Kamu kira uang kita datang di tip angin? Kamu gak benar-benar pikir dia bakal bayar kan? Kerja di bidang desain bertahun-tahun gak mungkin gak tahu. Hubungan kami lumayan baik. Bantu-bantu juga gak masalah. Asal jangan kayak klien besar, minta revisi terus. Udah revisi ke-6, gak ada masalah lagi kan? Rasanya agak kurang sesuatu. Warna? Bukan. Bentuk? Bukan juga. Rasanya ada yang salah. Mas yang pertama lebih bagus. Yang pertama? Aku cuma merasa yang pertama lebih menarik. Besok kamu datang ke toko aja deh. Bantu aku menentukan ukuran akhirnya, pakai yang pertama aja. Sebelumnya aku mengabaikan perasaanmu, maafkan aku. Akhirnya selesai juga. Kudoakan tokomu makin berjaya. Aku pergi dulu. Laras, apa bisa buat poster promosi juga? Apa maksudnya? Sesama teman ayolah bantu. Bukan, sebenarnya teman atau alatmu? Aku barusan kerja gratis untukmu 1/2 bulan penuh. Kamu masih nggak sadar diri? Oke, kalau gitu aku kasih kamu gratis manicure di sini. Terus kasih 200.000 kartu berlangganan. Cukup kan? Oke, kalau mau hitung sekalian hitung jelas. Aku desain satu logo setidaknya 3 juta. Laras, aku sebelumnya mencarimu karena hubungan kita di kampus baik. Kenapa kamu begitu egois sekarang? Aku suka logo ini, jual padaku aja. Kita bisa pakai uang ini untuk yang lain. Jangan kita-kita, aku nggak jadi investasi. Logo ini aku pakai sendiri. Apa maksudmu? Aku nggak mau bekerja sama dengan orang berkarakter buruk sepertimu. Cepat atau lambat pasti bangkrut. Mana ada teman kayak kalian ini? Teman? Kamu tiap kali mau gratisan. Siapa yang benar-benar kamu anggap teman? Oke, aku anggap aku nggak kenal kalian. Dengan senang hati. Aku pulang. Emang rumah kita ini lebih hangat? Tentu aja hangat. Temanmu nyalain AC seharian di rumah. Laras, dia udah menumpang 1 minggu. Sebenarnya kapan dia pindah? Dia lusa pindah, udah dapat kerjaan. Terus aku siang gak di rumah. AC menyalakan boros listrik. Aku tahu, tagihan listrik bulan ini biar aku yang bayar. Udah aku bilang, sewa rumah emang harus sama orang yang kayak kamu ini. Laras, kamu udah kembali. Pergi belanja sayuran ya?
Malam ini kamu mau masak apa untuk Laras? Tulang iga, kamu juga ikut makan aja. Boleh, kalau gitu aku nggak sungkan. Kalau gitu aku masak dulu. Lili, kamu nggak perlu menyenangkan teman sekamarku. Oh, nggak apa-apa. Aku tinggal di rumahmu. Kan emang udah merepotkanmu. Jangan sampai dia komplain padamu. Kamu kan bukan tinggal terus di sini. Oh ya, Laras, bos perusahaan baruku bilang asrama karyawan harus minggu depan baru ada. Bisa nggak aku tinggal beberapa hari lagi? Nggak apa, tinggallah. Oh, oke. Lili, kamu jago banget masak. Semoga kamu bisa tinggal di sini selamanya. Kalau suka besok aku masak lagi. Kamu udah masak hari ini, biar kami cuci piring. Aku lupa kirim pesan ke atasanku. Nggak apa-apa, biar aku aja. Nggak perlu, kamu udah kerjakan semua. Mandilah, cepat tidur, serahkan padaku. Mandi ya? Iya, setelah mandi bisa nggak kamu sekalian bersihin kamar mandinya? Oh, boleh, aku nanti sekalian bersihin. Terus wastafel sama toilet juga, bersihin semuanya ya. Soalnya Laras nggak tahan kotor, maaf ngerepotin ya. Lili, ini kamu ngapain? Aku mau bersihkan ini dulu, baru... Apa Devi yang suruh kamu? Aduh, ini kan sekalian aja. Minggu ini gilirannya, nggak apa. Lihat, aku bentar lagi udah selesai. Devi, bisa nggak jangan perintahkan temanku kayak pembantu? Biarkan dia tinggal gratis ya, wajar dong harus bekerja. Oke, tugasmu biar aku yang kerjain. Minggu berikutnya bisa nggak jangan suruh-suruh dia? Tunggu, masih mau tinggal seminggu lagi? Ini udah hampir setengah bulan, harus bayar sewa dong sama aku. Kami tinggal di kamarku, kenapa bayar sewa denganmu? Coba katakan, apa nggak pakai area umum? Kalau kamu nggak enakan bilang padanya, biar aku yang bilang. Oke, setelah dia pergi, aku bayar kamu per hari. Oke, nggak masalah. Nggak ada barang yang lupa kan? Pergi ya. Nggak mau tinggal lebih lama kah? Asrama di sana udah siap. Aduh, di kulkas ada pangsit untukmu, jangan lupa dimakan. Iya, hati-hati ya. Laras, udah waktunya hitung-hitungan nih. Kamu pasti udah hitung kan? Cepat sebutkan. Kita berdua biaya sewanya 6 juta sebulan. Dia tinggal 15 hari. Kasih aku 1,5 juta aja. Mamamu tinggal di sini selama 28 hari 2 bulan lalu. Aku hitung kamu 2,8 juta aja. Gas, listrik, air aku nggak perhitungkan denganmu. Oh ya, kamu juga ikut makan makanan temanku 12 kali. Totalnya 2,3 juta aja. Itu mamaku. Masa kamu hitung juga? Oh, kamu perhitungan banget sih. Kalau kamu begini, siapa yang berani tinggal denganmu? Terserah kamu mau tinggal dengan siapa. Aku udah bilang pemilik rumah aku mau keluar. Nyebelin. Beli pare juga. Halo? Kenapa? Kenapa paketku ditaruh di pos lagi? Kirim langsung ke rumahku sesuai alamat. Sekarang semua barang ambil sendiri di pos. Kami belanja online kan biar diantar sampai rumah. Bicara baik-baik. Kamu sekarang di rumah. Tinggalkan aja depan pintu, gak hilang. Mana paketku? Apa belum dikirim? 1 jam lalu udah tertulis diterima. Aku tanya dulu. Halo, Sudah aku taruh di depan rumahmu, gak mungkin salah. udah cari seharian masih gak ada. Gimana kalau kamu kesini? Aku sedang bongkar barang di pos, gak bisa ke sana. Oke, biar aku yang cari dia. Kamu bicara yang baik-baik ya. Lihat, aku udah foto. Ini di depan pintu rumahmu. Masalahnya gak ada di depan pintuku. Aku buru-buru pakai pula. Aku tanya, kamu ada di rumah gak? Kamu suruh aku taruh depan pintu. Apa maksudmu? Aku bisa aja bilang kamu setelah foto bawa pergi lagi barangku. Kamu ini kok bicara begitu? Dia udah antarkan sampai ke pintu. Oke, ngomong sama kalian gak ada ujungnya. Aku hubungi service center. Hei, jangan komplain aku. Barangmu harganya berapa? Lihatlah sendiri. Biar aku ganti, merepotkan orang. Kenapa kamu malah transfer? Kalau dia laporin aku, ditambah denda, aku lebih rugi. Kamu harus lebih pakai otak. Lain kali kalau ketemu pakai dia, kirimkan ke pos paling jauh. Beri dia pelajaran. Lihat apa dia masih berani nyusahin. Yang paket gedung nomor 3 ini punya dia kan? Paketmu ketemu kah? Gak ada. Ya udah, kita cari lagi paketnya, cepat keluarlah. Gak apa. Kurirnya udah ganti rugi. Kenapa? Dia yang hilangkan ya dia yang ganti. Kalau bertindak bisa nggak sih jangan buru-buru dan sepihak begini? Halo? Hah? Kenapa? Rak buku yang baru dibeli dikirim ke pos kompleks sebelah. Apaan sih mereka ini? Udahlah, jangan ikut campur ya. Oke, terserah kamu. Halo? Saya dari gedung 3. Ada apa lagi? Aku datang untuk ganti uangmu. Kami yang suruh taruh di depan, kami juga bertanggung jawab. Sini barcode-mu, biar ku bayar. Gak perlu, suamimu udah ganti. Kamu kirimkan ke pos paling jauh aja. Terus kalau telepon juga jangan diangkat. Halo? Maafkan aku, paketmu tetanggaku yang salah ambil. Uangnya udah aku kembalikan. Maafkan aku. Maaf ya jadi nyusahin. Gak apa, yang penting barangnya ketemu. Ini paket kalian.
Bukannya ini diantar ke pos kompleks sebelah? Kamu kira aku orang macam apa? Kamu beli apa? Apa salah lihat? Perusahaan kiriman kami kah? Emang bukan. Aku beli barang kecil, mungkin salah. Maafkan aku. Ini mau diantar sekarang kah? Antar. Ayo. Kak Lena, kok kamu parkir di tempat parkirku? Laras, kok kamu pulang? Aku segera pindahkan. Bukannya kalau dia dinas paling cepat 3 bulan, kok tiba-tiba kembali? Pindah dulu. Tunggu bentar. Siapa yang memasang kunci ini? Kami kan gak ada parkiran tetap. Selama setahun ini kamu dinas keluar terus. Gak ada yang tempati juga tempat parkirmu. Tetap aja gak boleh gak bilang sama sekali terus malah pasang kunci. Bukannya gak pantas. Aku cuma takut mobil lain parkir di sini juga. Kak Lena, kita udah bertetangga bertahun-tahun. Aku gak mau bicara kasar. Cepat bongkar. Iya. Ambil alatnya. Gimana kalau kita bayar aja Laras? Sewa aja tempat parkirnya. Bisa gratis buat apa bayar? Apa maksudnya? Aku 10 menit lagi sampai, kamu turunlah. Kalau ketahuan dia lagi, gak akan mudah dibodohi. Dia tiap kali dinas paling gak 3 bulan. Selain itu masa iya tiap kali bisa pulang lebih cepat? Bahkan kalau ketahuan, paling cuma menegur kita. Udah, ganti dulu kuncinya. Pak Wildan barusan telepon suruh ambil laporan riset pasar. Kita harus kembali ke perusahaan. Di rumahku ada, nggak perlu putar jauh. Ke rumahku aja. Oke. Pura-pura nurut di depan tapi di belakang melawan ya? Aku parkir di sini dulu, tunggu 20 menit ya. Ambil berkas saja kok lama banget. Kamu ngapain? Siapa yang suruh bongkar? Ini nggak boleh dibongkar. Kamu ngapain? Ini tempat parkirmu kah? Namamu siapa? Aku. Ini bukan punyaku, bukan punyamu juga. Maaf ya, ini tempat parkirku. Halo, mau sewa parkir sementara ya? Iya, butuh dalam 2 hari ini, sesegera mungkin. Kamu ini Kak Lena ya? Tempat parkir ini bukan milikmu. Barang butut ini punyamu. Oh iya, Laras minta sampaikan 1 kata. Apa? Nyebelin. Ini udah lebih dari 30 menit. Kok Atika belum keluar dari stasiun? Gak habis pikir. Udah dibilang ikut kita aja naik kereta cepat malah mati-matian naik yang murah. Laras. Kita sampai juga. Jarang-jarang bisa pergi jalan. Udah aku bilang naik kereta cepat aja. Udahlah, ayo kita ke homestay taruh barang. Stasiun MRT tepat di depan. Kita bawa koper sebanyak ini gimana naik MRT? Aku aja yang bayar ongkos taksinya, oke? Laras, kamu panggil taksi sana. Oh, oke. Ini bukan homestay 150.000 itu kan? 150.000 apa bisa ditinggali? Ini baru 300.000, bersih banget. Aku udah periksa, meskipun homestay ini agak mahal, tapi dekat dengan tempat wisata. Kita bisa menghemat naik taksi. Pengeluaran keseluruhan hampir sama. Bukannya cuma tempat untuk tidur. Seadanya aja kan cukup. Udahlah, nanti aku yang bayar lebih untuk tempat tinggal. 300.000 kita masing-masing 150.000, oke? Udahlah. Laras, udah pesan restonya belum? Totalnya 568.000. Ini total 8 hidangan, yang 3 ini aku gak sentuh ya. Aku cuma ikut bayar yang aku makan. Kamu ini kok perhitungan banget sih? Aku udah bilang kita 3 orang 5 hidangan udah cukup. Kamu yang maksa mesen banyak. Oke, kali ini aku yang bayar aja. Udahlah, gak perlu. Kita makan banyak, kongsi aja. Gak perlu, besok kamu bayar foto kita aja. Aku angkat telepon dulu. Aku besok gak ikut pemotretan. Dia kirim di grup per orang 499.000. Aku gak mau buang uang sia-sia begitu. Lembur gaji 3 kali lipat. Kak Wela, kalau gitu aku bisa kembali sehari lebih awal. Bukannya kamu udah pesan hotel dan lain-lain? Apa masih bisa dibatalkan? Gak apa, temanku kan masih bakal tinggal. Laras, homestay ini kan kita pesan 3 malam. Aku lusa harus pulang duluan. Sekarang aku nginep paling 2 malam, kenapa? Maksudku aku bayar dulu 2 hari ini. Aku keluar dulu ya, beli shampoo. Kan aku selama ini selalu bayar lebih. Hari terakhir kalian berdua yang tinggal aku gak ikut campur ya. Kamu bayar lebih karena total ada 2 kamar. Kamu tinggal di kamar single, wajar kamu bayar lebih. Kalau aku pergi kalian berdua kan bisa tinggal di kamar itu juga. Aku kan gak mau tinggal di kamar single. Aku sejak awal sama sekali gak ada rencana. Kamu tiba-tiba ngubah jadwal. Kalau kamu mau kami yang tanggung ya harus didiskusikan dulu lah. Aku selama ini gak pelit loh sama kalian. Kok kalian perhitungan banget sih? Pokoknya aku tinggal berapa malam aku cuma bayar segitu. Udah aku transfer ya. Udah dibilang gak boleh kurang bayar. Oke, boleh. Siapa kamu? Kan kalian udah batalin sewa, aku datang untuk bersihkan. Batalkan? Iya. Laras, apa maksudmu? Bukannya kamu gak mau tinggal lagi? Ya aku batalin. Aku besok baru pergi, malam ini aku mau tinggal di mana? Selain itu aku kan udah bayar sewa hari ini. Kamu tiba-tiba gak mau tinggal lagi, tentu aja ada biaya denda. Kebetulan pas dengan biaya yang kamu transfer. Aku dan Atika tinggal di tempat lain. Si Atika pelit itu kamu kok suka banget sih main dengannya? Atika memang agak pelit, tapi lebih baik daripada kamu yang pura-pura loyal padahal perhitungan. Tapi aku beneran gak habis pikir. Penghasilanmu sebulan 20-30 juta, kok pelit banget sih? Keluarkan uang itu yang seharusnya aja. Pandangan konsumsi kita beneran berbeda.
Kalau gitu aku ke sana ya. Aku ke sana.